Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan sedikit kajian mengenai pentingnya sholat. Nah, sebelum itu pasti teman-teman sudah tahu bahwa rukun Islam ada 5. Nah, maka dari itu mari kita nyanyi mengenai rukun Islam. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apa rukun Islam yang kedua? Sholat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat Berpuasa. Yang kelima naik haji bila mampu. Nah, jadi rukun Islam ada 5. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan tiang agama. Nah, belajar sholat itu sebaiknya kita lakukan sejak dini, apalagi kita sudah beranjak dewasa ya teman-teman. Maka kewajiban sholat ini harus dilakukan, bahkan wajib banget. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya nih, sholatnya ini sebenarnya masih bolong apa enggak? Ayo jujur. Insyaallah sudah. Insyaallah sepertinya alhamdulillah tidak belum. Nah, alhamdulillah. Nah, sholat duhur berapa kali? 1 hari ya 1. Sholat asar berapa kali? 1 hari ya 1. Ya, benar banget. Kirain bakal jawab 4 kali. Itu apa? Nah, betul. Berarti sudah paham ya mengenai sholat sendiri. Nah, ada peristiwa diperintahkannya sholat. Ada yang tahu? Belum tahu Ustazah. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, sebenarnya terdiri dari 2 bagian perjalanan Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra sendiri itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem dengan mengendari buruk. Nah, buruk itu digambarkan dengan memiliki tubuh seperti kuda putih yang memiliki sayap dan ekor seperti burung merak. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dikisahkan memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat. Nah, kemudian yang peristiwa Mi'rajnya ini dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha atau naik ke langit ketujuh. Nah, dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu pada setiap tingkatannya, yaitu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, kemudian Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan yang terakhir Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, sejak peristiwa kedua tersebut, umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
sholatnya itu 50 kali dalam sehari. Nah, kendati demikian, Nabi Muhammad SAW pernah diingatkan oleh Nabi Musa bahwa jumlah rakaat dengan 50 kali itu terlalu banyak dan memberatkan umat muslim. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah atau mendapatkan keringanan dari Allah menjadi 5 waktu dalam satu hari. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting dalam perjalanan keislaman. Jadi apa sih sholat 5 waktu itu? Pastinya udah pada tahu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Nah, kesimpulan dari kajian ini, jadi sholat itu adalah tiang agama. Karena itu, mari kita belajar meningkatkan lagi sholat kita agar tidak bolong-bolong dan agar Islam itu tetap tegak di muka bumi ini dan kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.